Ada bahkan sebagian orang Seninnya dan tanggalnya 12 Rabiul Awal menggunakan Hijriyah, tapi tahunnya malah kita menggunakan 571 Masehi. Itu pertanda saat itu umat Islam tidak memiliki kalender. Kemudian Rasulullah SAW setelah wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun setengah di bulan Bapak. Umat Islam pun juga belum punya kalender. Sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun berpulang ke rahmatullah. Bergantilah kepemimpinan kaum muslimin kepada Khalifah Umar Ibn Khattab. Ketika sudah berlangsung pula 5 tahun namanya kepemimpinan Khalifah Umar, umat Islam tetap juga belum memiliki kalender. Sampai suatu saat di bulan Bapak, Khalifah Umar itu membuat surat. Surat ini ditujukan kepada seluruh pemimpin-pemimpin kaum muslimin, para gubernur yang ada dalam kawasan kepemimpinan kaum muslimin. Saya kebetulan di bulan Bapak pernah berkesempatan untuk mengkaji seberapa luas wilayah kaum muslimin pada masa dipimpin oleh Khalifah Umar Ibn Khattab. Itu kalau dibawa kepada sekarang paling tidak di bulan Bapak ada di 26 negara di bulan Bapak rahimahullah. Jadi begitu luas. Nah, padahal surat itu tidak semudah sekarang sampainya. Sebagai perbandingan di bulan Bapak, kita dari Mekah menuju Madinah sekarang hanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam di bulan Bapak bila kita menggunakan kereta cepat. Tetapi menjadi 7 jam dia bila kita menggunakan bus. Menjadi 7 hari 7 malam dia kalau kita menggunakan onta. Seperti dahulunya Nabi berhijrah berangkat tanggal 1 Rabiul Awal, Nabi baru sampai pada tanggal 7 Rabiul Awal. Nah, itu baru sampai ke Madinahnya ibu dan bapak rahimahumullah. Kalau kita masuk ke sebelah kiri, maka kita akan bertemu dengan negeri bernama Madain Soleh, 395 kilo. Masuk lagi ke dalam, berjumpa lagi dengan negeri Tabuk, tempat terjadi perang Tabuk. Sekarang menjadi tempat rekreasi dan di sana turun salju, ibu dan bapak yang berbahagia. Jaraknya 500 kilo lagi. Lalu masuk lagi bertemu dengan Palestina, 500 kilo juga, ibu dan bapak yang berbahagia. Nah, kalau sekarang kita dari Mekah menuju Madinah, Madinah ke Madain Soleh, Madain Soleh ke Tabuk, Tabuk ke Palestina, maka kita memerlukan waktu paling tidak 2,5 hari. 2,5 hari. Tapi dulu ibu dan bapak, untuk ke Palestina itu membutuhkan waktu selama 2 bulan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau surat yang dikirim oleh Sayyidina Umar kepada seluruh gubernur, ada yang sampainya ke tangan gubernur itu 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Persoalannya ketika surat diterima, tanggalnya ada, bulannya ada, yang membuat surat jelas, yang menandatangani surat jelas, perintah dan isi surat jelas, tapi kapan surat ini akan dieksekusi untuk dijalankan, ini yang kurang jelas. Ibu dan bapak rahimahullah, karena tidak menyebutkan tahun. Apakah di saat terima langsung dikerjakan, ataukah menunggu sesuai dengan tanggal penerimaan masing-masing, atau dicocokkan dengan tahun yang akan datang sesuai dengan bulan perintah. Nah, ibu dan bapak rahimahullah, keraguan ini diakibatkan karena setiap gubernur tidak menerima surat itu serentak. Nah, ibu dan bapak rahimahullah, salah satu gubernur yang merasakan sangat mendesak umat Islam membuat kalender itu namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau ini gubernur Basrah, ibu dan bapak rahimahullah. Maka
Beliau pun menghadap kepada Khalifah Umar. Beliau punya ide, umat Islam ini sudah saatnya punya kalender sendiri. Karena ini ide cerdas, ide brilian, ibu dan bapak. Hebatnya, Sayyidina Umar bin Khattab yang iblis saja takut berjumpa dengan beliau, tak berani iblis berjumpa dengan beliau. Tapi ide ini langsung didiskusikan, langsung dimusyawarahkan. Artinya, unzur maqala la tanzur man qala. Perhatikan apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Bukan karena dia bawahan lalu kita tak terima. Kalau dia kawan baru kita terima. Tak macam itu kita dalam hal menerima pendapat. Karena banyak hari ini Bapak rahimahullah, sebahagian atasan itu kalau kita beri pendapat dianggapnya musuh. Orang yang hanya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuhi, kami dengar, kami patuhi, orang yang yes boss saja, itu malah dianggap kawan. Padahal ibu bapak rahimahullah, belum tentu orang yang hanya sebatas patuh itu asli kepatuhannya. Tapi kadang-kadang orang yang berani memberikan pendapat, ibu dan bapak, kadang-kadang pendapat itu jauh lebih baik dibandingkan pendapat bahkan yang kita pikirkan sekalipun. Sama dengan Nabi dahulu ketika meminta masukan terhadap peristiwa pengapungan 10.000 pasukan kafir Quraisy. Nabi malah mendengarkan pendapat seseorang yang baru masuk Islam, Salman Al-Farisi, yang mengusulkan untuk dibuatnya parit yang kemudian disebut dengan perang Khandaq di Bapak rahimahullah. Padahal Nabi orang yang menerima wahyu Rasulullah, di sampingnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, tapi pendapat yang dipakai adalah pendapat Salman Al-Farisi. Ibu dan bapak, maka karena ini pendapat penting, dikumpulkanlah oleh Sayyidina Umar bin Khattab seluruh anggota Majelis Syuro. Anggota Majelis Syuro ini orang yang bersidang. Nah, sekarang kan yang bersidang itu banyak Pak. Ada namanya DPRD kota, ada namanya DPRD provinsi, ada namanya DPR RI, ada namanya DPD RI. Dahulu yang bersidang itu tak banyak, hanya 9 hingga 11 orang saja. Majelis Syuro. Dua di antara anggota Majelis Syuro itu adalah Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka dibuatlah rapat. Apa pembahasan rapat? Kita ini penting membuat kalender Islam. Dari mana kalender itu mesti kita awali? Maka muncullah 3 pendapat, ibu dan bapak. Pendapat yang pertama mengusulkan bagaimana kalau kalender Islam ini kita awali sejak Nabi Muhammad lahir. Rupanya pendapat ini tak disetujui. Tapi alasan tak menyetujuinya ada 2. Satu yang paling menarik adalah Sayyidina Umar tidak mau meniru atau menyerupai pendapat, mohon maaf ini contohnya agama Nasrani yang menjadikan kelahiran yang dianggap sebagai tanggal kelahiran Yesus Kristus ataupun Nabi Isa Al-Masih dianggap oleh mereka itu memang hari pas kelahiran Nabi Isa Al-Masih sebagai tolak ukur membuat kalender. Maka disebutlah nama kalender mereka kalender Masehi. Makanya di ujung nama kalender mereka itu Masehi diambil dari kata Al-Masih. Ibu dan bapak yang berbahagia, sedari awal Sayyidina Umar sudah menolak, tak boleh umat Islam ini mengikut. Jadi sedari awal agama ini mengajarkan kepada kita umat Islam tidak ikut-ikutan. Jangan pergi orang pergi pula awal, membuat orang membuat pula awal. Umat Islam itu berprinsip apapun yang nak dibuat mesti ada tolak ukur membuat. Nah, ibu dan bapak yang berbahagia, maka kemudian kalau seandainya dimulai kalender Islam itu dari sejak Nabi Muhammad lahir, maka berarti menyerupai kalender Masehi. Maka tak bisa. Lalu yang kedua, ibu dan bapak rahimahullah, apa alasan yang menolak untuk memulai
kalender Islam itu sejak Nabi Muhammad lahir. Alasan yang kedua, ibu dan bapak rahimahumullah, Nabi Muhammad lahir belum ada perubahan-perubahan yang signifikan. Contoh, yang menyembah patung tetap menyembah patung. Berhala 300 lebih di samping Ka'bah itu tak berdiri kokoh. Contoh lagi, orang bersa'i tak berkain. Terjadi itu sejak Nabi Muhammad sebelum lahir sampai Nabi Muhammad sudah lahir, tak ada perubahan. Berarti lahirnya Nabi belum membawa perubahan yang signifikan. Sesuatu yang tidak merubah secara signifikan belum dianggap sebagai momen untuk menunjukkan kebangkitan dengan cara mengambil itu sebagai momen untuk membuat kalender. Maka permintaan dan usul yang pertama ini pun ditolak. Lalu muncul usul yang kedua. Bagaimana kalau seandainya kita awali kalender Islam itu sejak Nabi Muhammad Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun? Pendapat ini pun ditolak. Kenapa juga ditolak? Bukankah ini pendapat brilian? Karena rupanya ibu dan bapak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul itu kan 23 tahun. Ada namanya periode Mekah, ada namanya periode Madinah. Selama 13 tahun Nabi Muhammad mensyiarkan Islam di kota Mekah, rupanya yang masuk Islam itu hanya 70 orang. Kalau 70 orang dibagi 13, maka berarti yang masuk Islam itu lebih kurang hanya 6 orang per tahun. Kalau 6 orang per tahun, berarti dalam 2 bulan hanya 1 orang yang masuk Islam. Ini tidak bisa dijadikan momen kebangkitan juga, karena pencapaiannya tidak fantastis. Ibu dan bapak yang berbahagia, lalu muncullah usulan yang ketiga. Bagaimana kalau seandainya kalender Islam itu kita awali sejak Nabi Muhammad wafat? Ini pendapat semakin ditolak. Mengapa demikian? Pertama, ibu dan bapak, wafatnya Nabi kaum muslimin seperti, mohon maaf, ini bukan menyamakan, tapi umpamanya seperti anak ayam kehilangan induk. Tidak tahu apa nak dibuat, tidak tahu apa nak dikerjakan. Saking tidak tahu, ibu bapak rahimahullah, tabu di zaman Nabi Muhammad ada menjadi biasa di zaman setelah Nabi Muhammad ada. Apa contoh? Tubuh Nabi masih ada, ibu dan bapak, hanya berjarak sekitar 300 meter dari tubuh Nabi. Itu di sebuah taman. Taman itu namanya Sakifah Bani Sa'idah. Orang-orang pribumi, orang-orang Bani Ansor sedang mendiskusikan siapa yang akan menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW. Dan itu sudah diputuskan, sudah ditunjuk orangnya, siapa yang akan menjadi pengganti Nabi. Kalau sempat ini dibiarkan, ibu dan bapak, terjadi perang saudara. Mengapa demikian? Ada sebuah hadis Nabi mengatakan, pemimpinnya dari kami, dari kaum muhajirin, sedangkan menteri-menterinya dari kalian. Menteri-menteri itu, ibu dan bapak rahimahumullah, dari orang Ansor, orang pribumi, orang Madinah. Ini sudah diperintahkan oleh Nabi. Tapi rupanya ibu dan bapak, masih ada tubuh Nabi. Orang Ansor sudah berani menunjuk sendiri pemimpin mereka. Maka tubuh Nabi diletakkan oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama Umar, beliau datangi dan meyakinkan kaum Ansar jangan sampai menunjuk khalifah sendiri. Sampai akhirnya mereka bersepakat membaiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Maka bisalah Nabi diselenggarakan pada hari Rabunya. Nah, apakah sudah selesai masalahnya? Rupanya belum. Ibu dan bapak rahimahullah, muncul masalah yang kedua.
diumumkanlah perang oleh Sayyidina Umar. Nama perang itu adalah perang Riddah, perang melawan orang yang menolak kehadiran Islam. Siapa orang yang dianggap menolak kehadiran Islam itu, ibu dan bapak? Pertama adalah orang yang terang-terangan memproklamirkan dirinya murtad setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi Nabi Muhammad wafat, sebahagian kaum muslimin murtad. Orang ini mesti diperangi. Apakah selesai? Rupanya belum. Muncul lagi nabi-nabi palsu dan pengikut-pengikutnya. Pengikut nabi palsu ini Pak, sembarangan pengikut. Saking kuatnya pengikut nabi palsu itu, di antara nabi palsu itu namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab itu ibu dan bapak, saking banyaknya pendukungnya, tentaranya Musailamah itu lebih banyak dibandingkan tentara resmi kaum muslimin. Saking banyaknya ibu dan bapak, ada seorang sahabat yang sudah teruji selama ini. Dia seorang yang ahli dalam tafsir Al-Quran. Namanya adalah Ar-Rajal. Nabi pernah mengatakan semasa dia hidup, di antara kita yang berkumpul ini, kata Nabi, nanti tinggal 2 orang. Rupanya memang semasa Abu Bakar As-Siddiq tinggal 2 orang. Satu di antara 2 orang itu, kata Nabi, adalah orang yang nantinya di hari kiamat gerahamnya, geraham ini lebih besar daripada Jabal Uhud. Nah, ibu dan bapak yang berbahagia, tiap malam Abu Hurairah, karena salah satu yang itu namanya Abu Hurairah, ahli hadis. Tiap malam Abu Hurairah menangis, berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang yang gerahamnya itu lebih besar daripada Jabal Uhud. Sampai terjadi peristiwa yang dimaksudkan dalam cerita ini, ibu dan bapak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merasa perlu melobi Musailamah Al-Kadzdzab, si nabi palsu. Melobi dia untuk kembali kepada Islam agar tidak perlu terjadi pertumpahan darah. Apa yang terjadi? Diputuskan yang mesti dikirim kepada Musailamah Al-Kadzdzab itu adalah orang yang sangat menguasai Al-Quran. Dia ahli dalam retorika. Yang ketiga, ibu dan bapak rahimahumullah, dia ini ahli berdiplomasi. Siapa yang ditunjuk? Yang ditunjuk itu adalah Ar-Rajal. Tapi sesampainya di tempatnya Musailamah Al-Kadzdzab, betapa terperanjatnya Ar-Rajal. Rupanya pasukannya Musailamah lebih banyak dibandingkan pasukannya yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pucat pasi mukanya, rontok imannya, hancur berkeping-keping Islam dalam jiwanya. Langsung dia berpindah dari diplomat dan utusannya khalifah menjadi salah satu pemimpin pasukan Nabi palsu. Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Jadi yang namanya pengkhianatan itu tidak terjadi sekarang. Dan ingat, pengkhianatan terbanyak bukan terjadi dari orang jauh. Itu sejarah ibu dan bapak rahimahumullah. Pengkhianatan terbanyak itu justru terkadang terjadi dari orang-orang dekat. Makanya kita ini antara husnuzan dengan berhati-hati itu sama wajibnya. Kita ini wajib berprasangka baik, sekaligus kita ini wajib berhati-hati. Mesti seimbang dua-duanya. Tidak boleh berhusnuzan dan hilang berhati-hati. Tidak boleh terlalu berhati-hati malah muncul suuzan. Tidak boleh. Dia mesti berimbang. Ibu dan bapak rahimahullah. Ibu dan bapak yang kami muliakan. Selanjutnya, berubah dia menjadi pendukung Musailamah Al-Kadzdzab. Kapan itu terjadi? Sejak Nabi Muhammad wafat. Yang ketiga, muncul kelompok yang tidak pernah muncul di zaman Nabi. Kelompok apa itu? Salat yes, zakat no.
sholat, orang yang mau berjamaah, zakat tak mau bayar. Kalau ibu dan bapak mau agak melebarkan pemandangan sedikit di Pekanbaru ini, ibu dan bapak, menurut Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, adalah contoh wilayah dengan nilai keislaman terbaik di wilayah Sumatera. Itu yang beliau sampaikan kepada Pak Gubernur Riau. Mengapa demikian? Karena tidak ada masjid yang paling ramai di Sumatera kecuali masjid di Pekanbaru. Tidak ada pengajian yang paling banyak kecuali di masjid-masjid di Pekanbaru. Bukan hanya masjid yang pengajian. Posyandu pun pengajian kan? Posyandu kan? SD, SMP, SMA pengajian itu udah biasa tuh. Posyandu pun ada pengajian. Arisan keluarga pun pengajian. Jadi pengajian sangat hidup di Pekanbaru. Yang ketiga, ustadz-ustadz di Pekanbaru saat ini asatiz wa asatidah tidak hanya dipakai di Pekanbaru, tidak hanya berceramah ke Sumbar, ke Medan, ke Aceh, tapi hari ini banyak sekali penceramah-penceramah Pekanbaru, tidak hanya UAS dan Ustaz Mustafa Umar, Ustaz Muhammad Soleh, yang ceramahnya sudah lintas pulau. Jadi ada beberapa penceramah Riau selain nama-nama yang disebutkan tadi, ceramah ke Australia, ceramah ke Jakarta, ceramah ke Sulawesi, ceramah ke Brunei, ke Malaysia, ke Singapura, ibu dan bapak rahimahullah. Yang dulu justru kita mengirim penceramah dari luar untuk berceramah di Pekanbaru. Nah, ini tandanya ibu dan bapak, Pekanbaru ini sangat menggeliat kegiatan keagamaan. Yang agak kita sayangkan di Pekanbaru ini apa? Potensi zakat Pekanbaru ini, Pak, potensi zakatnya itu semati-mati angin ada di angka 89 miliar rupiah per tahun. Itu potensi. Penerimaannya 2021 hanya di angka 6,4 miliar. Di tahun 2022 kemarin Desember naik menjadi 9,2 miliar. Saya tanya kemarin kawan-kawan komisioner, ibu dan bapak rahimahullah, ada harapan naik? Insya Allah tahun ini katanya baru sampai sekarang bulan 7 itu sudah menyentuh angka 10,1. Jadi ada kemungkinan di angka belasan miliar, tapi potensi aslinya Pak 89 miliar. Kalaupun nanti kita sampai di angka 13 miliar, itu sangat jauh kalah dibandingkan Padang, sangat jauh kalah dibandingkan Siak, bahkan kalah dengan Kampar. Begitulah ibu dan bapak rahimahullah. Entah apa penyebabnya. Jadi walaupun masjid-masjid Pekanbaru ramai, wirid pengajian berlomba-lomba, ini hari ini saja Pak, hari ini saja di Masjid Agung Ar-Rahman tadi jam 2 hadir Ustaz Taufikur Rahman, Ustaz Bantul. Ini malam ini di insyaallah Isya di tempat ibu dan bapak Ustaz Dr. Adi Hidayat SMA di Masjid Anwar Provinsi Riau. Tak main-main orang Riau ini membuat acara menggeliat di mana-mana. Biasa saja kalau dulu datang Syekh ke Pekanbaru itu ceramah di Masjid Anwar. Sekarang sudah masjid-masjid biasa pun sudah mengundang Syekh sekarang. Saking menggeliatnya dakwah Pekanbaru, tapi zakat kita masih bermasalah. Saya tidak tahu ibu bapak, mohon maaf ini bahagian yang menyelesaikan masalah atau masih bahagian masalah dalam zakat. Saya kadang-kadang sedih mendengar kawan-kawan yang sedang S3 itu. Mana saya cari uang lagi biang,
tak ada uang untuk bayar SPP. Jadi banyak sekali anak-anak kita, adik-adik kita yang kuliah S2, S3 di Undri, Pak Haji, di UIN, di Unilag, di UIN, ini tak sanggup bayar SPP dan tak tahu kemana mereka mesti mencari orang yang mau membayar zakat. Karena jangankan zakat malnya, zakat fitrah pun sebahagian orang bukan baru tak mau membayar di masjid tempat dia tinggal. Jangankan zakat mal lagi Pak, zakat fitrah. Yang mau membayar zakat fitrah itu di masjid tempat tinggalnya itu hanya di angka sekitar 30%. Kemana pergi 70% itu? Ada perlu kita telusuri. PR kita ini banyak nih Pak Ketua. Nah, Ibu dan Bapak rahimahumullah. Dulu kelompok sholat yes, zakat no itu sudah ada dan mereka diperangi. Andailah, ini andai, kita tidak bisa mendapat pasti. Andailah misalnya orang yang 70% yang tidak berzakat di tempat kita itu rupanya mereka tak berzakat, nauzubillah min dzalik. Mereka ini kalau hidup di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu diperangi. Nah, Ibu dan Bapak rahimahumullah. Makanya hari ini kalau kita bertanya kepada orang, berapa zakat Bapak tahun ini? Itu tidak semua punya jawaban, Pak. Walaupun sawitnya 50 hektar. Coba mohon maaf nih, kalau mau jujur di hati Ibu dan Bapak semua, berapa zakat full Bapak Ibu di Ramadan kemarin? Jawabannya dalam hati masing-masing. Kalau nggak duduk jumlah zakat Bapak Ibu di Ramadan kemarin, kemana pergi zakat itu berapa? Padahal setiap gaji di angka 5.240.000, 131.000-nya itu zakat. Orang mempersoalkan zakat profesi. Kalau dibuat bayarannya per tahun, tinggal kali 131.000 dikali dengan 12, hampir 1,5. Itu orang gaji 5.240, Pak. Kalau semua gaji 131.000 dikali 12 itu dikumpulnya di Masjid Arafah, oh jadi kaya orang fakir miskin. Mengapa tak ketemu angka? Kemana perginya angka? Maka orang ini diperangi oleh Khalifah Umar. Maka tidak bisa ini dijadikan sebagai momen kebangkitan membuat kalian. Saat buntu seperti itu Ibu dan Bapak, lalu dari mana kalian Islam kita mulai muncullah pendapat Sayyidina Umar bin Khattab menurut sebagian ahli sejarah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menurut sebagian ahli sejarah. Apa kata beliau? Al-hijratu tufarriqu bainal haqq wal batil. Hijrahlah yang menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil. Maka diambillah nama peristiwanya itu hijrah dan disebutlah nama kalendernya adalah Hijriyah. Mengapa disebut dengan nama kalender Hijriyah, bukan kalender Qamariyah? Karena sistem hitungnya sebetulnya kan Qamariyah itu sistem peredaran bulan. Kalau Miladiyah itu, Masehi itu diambil dengan sistem perhitungan matahari. Ibu dan Bapak rahimahumullah Syamsiyah. Tapi disebut namanya kalender Hijriyah karena momen penamaan diambil dari peristiwa hijrah.
Karena hijrahlah yang menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil. Yang kedua, mengapa hijrah itu yang diambil dan dikatakan sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil? Kalaulah kita dalam peristiwa hijrah itu ikut Bapak, mungkin tak mampu. Bagaimana kita akan mampu ikut Bapak? Contohnya saja Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Beliau punya istri, punya anak, punya harta benda, punya rumah, punya sejarah, punya orang tua yang sudah lama berada turun-temurun di situ, ibu dan bapak. Semuanya mesti ditinggalkan dan tidak tahu kapan kembali demi menjaga iman, demi menjaga perintah, demi menjaga Rasulullah. Semuanya itu ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalaulah hati separuh-separuh iman, kalian kata Nabi tidak dikatakan beriman bila kalian mencintai orang tua kalian, istri kalian, anak kalian sama dengan kalian mencintai, sama saja tak beriman. Kalau kita ini sama agak-agaknya nih, berlebih agak-agaknya nih, atau kurang agak-agaknya, agak-agak kita ya. Dalam hati masing-masingnya kita jawab. Sama saja kita mencintai Rasulullah dengan mencintai istri, anak, dan orang tua. Dan sahabat itu disitulah putus kajinya. Ketika Abu Bakar diperintahkan pergi, maka istri, anak, kekayaan, rumah seluruhnya itu melogikakannya payah. Ya, melogikakan saja Pak Ketua payah. Bagaimana? Melogikakannya saja payah. Dan hebatnya lagi, rupanya Abu Bakar As-Siddiq itu sudah punya perkiraan Nabi suatu saat pasti akan hijrah. Dan karena beliau sudah punya perkiraan, beliau sudah menyiapkan 2 ekor onta warna merah, onta paling mahal. Kalau dibawa kepada harga sekarang, paling tidak 1 ekornya 1,3 miliar. Itu 1 ekor ontanya, dan itu onta kendaraan spesial. Kalau kitanya Alphard lah. 1,3 miliar, beliau siapkan 2 ekor, berarti 2,6 miliar. Yang harta yang ada ditinggal, justru harta yang akan dibawa ini pun diberikan gratis kepada Rasul. Tapi tahukah ibu dan bapak apa respon Nabi? Nabi tidak bersedia menerima. Mengapa Nabi tidak bersedia menerima? Sudahlah Nabi meninggalkan istri dan anak, Nabi ingin ikut menumpang dalam perjalanan hijrah. Apa semangat Nabi? Nabi ingin onta yang dipakai itu onta pembelian Nabi. Kalau dapat gratis itu sana nanti oleh sudah ibu bapak rahimahullah. Nabi itu hanya 3 macam. Kalau kadang-kadang sampai gratis di foto, ada share kan, ibu dan bapak rahimahullah. Nabi justru Nabi tak bersedia menerima onta semahal itu. Justru dibeli oleh Nabi karena Nabi mau juga bersaksi nanti harta itu di padang mahsyar. Jadi perjuangan hijrah itu luar biasa. Jadi walaupun dia tak berperang, tapi nilainya lebih dahsyat dari sebuah perang. Karena di dalamnya menyangkut nyawa istri, nyawa anak, selain nyawa pribadi,
harta benda, semuanya berkecamuk ibu dan bapak. Tapi orang yang meletakkan Allah, Rasulullah di atas segala kepentingan, maka segala urusan dunia itu menjadi mudah. Menutup. Nabi mendengarkan peristiwa pembunuhan itu hari Kamis tanggal 27 Syawal. Nabi meninggalkan rumah itu hari Kamis tanggal 28 Syawal malamnya. Nabi bersembunyi di Jabal Sur malam 28, malam 29 dan malam 1 Rabiul Awal. Nabi meninggalkan kota Mekah menuju Madinah tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 7 Rabiul Awal. Nabi istirahat selama 4 hari di Kuba tanggal 8, 9, 10 dan 11. Tanggal 12 Rabiul Awal Nabi mulai membangun Masjid Kuba. Masjid Kuba selesai tanggal 15 Rabiul Awal. Nabi meninggalkan Kuba menuju ke tengah kota tanggal 16 Rabiul Awal. Nabi sampai di tengah kota lalu beristirahat 6 hari 17, 18, 19, 20, 21, 22. Diperkirakan tanggal 23 Nabi sudah memulai membangun Masjid An-Nabawi. Jadi seluruh proses dari berangkat sampai Nabi Muhammad di kota Madinah, peristiwa itu terjadinya hanya di 2 bulan saja, Syawal dan Rabiul Awal. Pertanyaannya, mengapa kalender Islam itu justru mulainya Muharram? Padahal habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, barulah Muharram. Masuk 11 bulan selisih. Kenapa harus menunggu Muharram? Mengapa bulan pertama tak langsung bulan Rabiul Awal? Alasannya ibu dan bapak rahimahumullah, karena Islam itu butuh pada bulan Dzulhijjah. Apa pembuktian utuhnya Islam? Hadirnya rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Maka apa nama bulan setelah lengkapnya rukun Islam? Yakni adalah bulan Muharram. Maka dimulailah pengalenderan itu dari bulan Muharram. Walaupun namanya tetap diambil dari peristiwa hijrah, dihitungnya dari peristiwa hijrah, kemudian disebut nama kalendernya kalender Hijriyah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Ibu dan bapak rahimahullah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.